Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasanti Pristiarti. Saya dari kelas MBE1E. Di sini saya membuat video mengenai pengertian ekonomi Islam, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, permintaan dan penawaran dalam Islam, kemudian yang terakhir ada kebijakan fiskal dalam Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam adalah menurut Mursyid Al-Idris mendefinisikan ekonomi Islam dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang diijtihadi oleh mursyid. Kedudukan mursyid memiliki peranan yang cukup penting, termasuk dalam memberikan curah pemikiran mengenai konteks ekonomi Islam, sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman, juga mampu mensosialisasikan dan memobilisasikan umat untuk berekonomi Islami dengan uswah atau teladan dan karismanya. Kemudian, menurut para ahli, yang pertama ada Umar Chandra. Beliau menjelaskan secara mendalam bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang sesuai dengan al-isyad al-syariah atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan secara individu secara berlebihan, menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat. Kemudian ada Yusuf Qaradawi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Kemudian yang ketiga ada dari SM Hasanuzzaman. Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Kemudian ada ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu. Disiplin ilmu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku untuk mengalokasikan sumber daya alam secara efisien. Hubungan antara Islam dan ekonomi adalah Islam mengatur ekonomi dengan mengaplikasikan ajaran Al-Quran tentang bagaimana mengatur perekonomian. Islam mengatur bentuk-bentuk transaksi seperti jual beli, hutang, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan sifat agama Islam yang sempurna, sampai-sampai masalah yang menjadi kajian ekonomi mikro sekalipun sudah dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Disinilah kewajiban peran pemerintah untuk mengatur keberlangsungan kehidupan masyarakat agar terjadi keselarasan dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Berbicara seputar ekonomi memang tidak akan ada habisnya karena memang ilmu ekonomi sangat luas, ditambah lagi dengan perkembangan yang cukup cepat dalam dunia ekonomi. Dalam dunia ekonomi sudah kita kenal ada dua jenis cabang ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Namun, kedua jenis ini masih banyak orang yang belum mengetahui lebih dalam mengenai definisi dan perbedaan dari kedua jenis ekonomi tersebut. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel dalam lingkup ekonomi yang kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, dan harga dan lainnya. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari secara lebih menyeluruh, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Keduanya ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur dan menganalisis tingkat pertumbuhan dari ekonomi lingkup kecil dan yang lebih luas. Baik ekonomi mikro ataupun makro memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun dari keterkaitan yang dimiliki itu keduanya tetap memiliki perbedaan yang perlu kita ketahui. Perbedaannya yaitu ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro terdiri dari teori harga. Teori
ini adalah awal dari proses permintaan dan penerimaan suatu barang maupun jasa. Kemudian ada teori produksi. Teori produksi ini adalah salah satu perbedaan dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Karena ekonomi makro tidak memiliki teori produksi. Teori produksi ini perlu diterapkan sebelum menentukan harga. Hal ini agar sesuai dengan pendapatan, pengeluaran, presentase laba yang harus didapat. Kemudian ada teori distribusi. Perbedaan lainnya yaitu teori distribusi. Karena teori ini secara umum membahas mengenai pengeluaran yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk kebutuhan seperti pembayaran upah maupun gaji kepada karyawan yang telah selesai menjalankan tugasnya. Kemudian ada ruang lingkup ekonomi makro. Ruang lingkupnya terdiri dari beberapa kebijakan. Kebijakannya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari suatu negara. Kemudian ada kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menjadi pembeda dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang memiliki fungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang dikeluarkan oleh bank sentral yang ada di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Kemudian ada kebijakan dari segi penawaran. Kebijakan segi penawaran ini memiliki fungsi untuk menyeimbangkan neraca keuangan dalam sebuah perusahaan maupun negara. Kemudian ada harga komoditas barang. Komoditas sendiri memiliki arti yaitu suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan secara nyata, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan transaksi dalam waktu yang panjang. Kemudian, tujuan dan analisis. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro adalah dari tujuan analisisnya. Tujuan dari ekonomi mikro adalah sebagai cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Lain halnya dengan ekonomi makro yang lebih mengutamakan pengaruh dari kegiatan ekonomi sendiri dalam skala nasional maupun internasional. Kemudian ada fungsi dan juga manfaatnya. Jika ekonomi mikro memiliki manfaat untuk menentukan sebuah produk, lain halnya dengan ekonomi makro yang lebih mengutamakan keseimbangan dalam penyelesaian masalah ekonomi. Baik ekonomi mikro dan makro ada baiknya untuk selalu mempersiapkan pengelolaan ekonomi kita sendiri agar di masa depan kita dapat menikmati hasilnya. Kemudian yang ketiga ada permintaan dan penawaran dalam Islam. Saya akan menjelaskan tentang permintaan terlebih dahulu. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Menurut ilmu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan pengertian yang ada pada ekonomi konvensional. Hanya saja, prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim, dengan keinginannya pada kegiatan ekonomi. Dalam proses permintaan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, ada harga barang yang terkait. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera dan kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Dan yang kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Permintaan sendiri memiliki banyak macam-macam bentuk dalam kegiatan ekonomi dan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain permintaan berdasarkan daya beli dan subjek pendukung. Yang pertama, permintaan menurut daya beli, permintaan efektif. Yang kedua ada permintaan potensial, dan yang terakhir ada permintaan absolut. Kemudian, permintaan menurut jumlah subjek pendukung. Yang pertama ada permintaan individu, adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Yang kedua ada permintaan kolektif, adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu, atau permintaan secara keseluruhan daripada konsumen yang ada di pasar. Kemudian ada hukum permintaan. Menurut Mustafa Nasution, dalam bukunya berbunyi, kualitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu, atau dapat disimpulkan dari bunyi hukum permintaan di atas adalah suatu barang apabila harganya makin rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat.
Sebaliknya, apabila harga suatu barang makin tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Jadi, konsepnya adalah permintaan terhadap barang dan jasa hanya memperhatikan konsumen yang preferensi dan daya beli sekaligus. Kemudian, ada teori permintaan dalam Islam. Ekonomi Islam juga memiliki teori permintaan. Dalam ekonomi Islam, setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama. Karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan terhadap suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah rogbah fi syai, yang dapat diartikan jumlah barang yang diinginkan. Al-Quran menyebut ekonomi dengan istilah istisyad atau penghematan, yang secara literal berarti pertengahan atau moderat. Dari hal ini, seorang muslim dalam ekonomi Islam memiliki asumsi dalam melakukan kegiatan perekonomian. Adapun asumsi tersebut diantaranya, yang pertama, tidak boleh melakukan pemborosan atau berlebih-lebihan. Yang kedua, jangan mengkonsumsi barang yang haram. Yang ketiga, penawaran dalam dunia ilmu ekonomi disebut supply, yang berarti jumlah barang yang produser ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Kemudian ada penawaran. Tidak berbeda dengan permintaan, dalam ekonomi Islam, penawaran memiliki definisi bahwa jumlah barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan terperinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai penawaran yang kita lakukan dapat merugikan pihak lain. Dalam arti pihak yang mengajukan permintaan akan barang dan jasa tersebut. Dalam penawaran, ada pula berbagai faktor yang mempengaruhi dalam hal menentukan penawaran. Di antaranya, yang pertama ada biaya dan teknologi, yang kedua ada jumlah penjual, yang ketiga ada dugaan masa depan, yang keempat ada kondisi alam. Kemudian, hukum penawaran. Hukum penawaran menerangkan apabila harga suatu barang meningkat, kualitas barang ditawar akan meningkat, dan apabila harga suatu barang menurun, kualitas barang yang ditawar akan menurun. Hukum ini menunjukkan hubungan positif antara tingkat harga dan kualitas barang yang ditawar. Hal ini dikarenakan harga yang tinggi memberikan keuntungan yang lebih kepada produsen. Jadi, produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminati oleh konsumen, tetapi penawaran pasar kurang di pasaran. Faktor-faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama, ada maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkatan keimanan dari produsen. Yang kedua, ada keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah, karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar untuk mencapai falah. Adapun konsep penawaran merupakan bentuk perilaku ekonomi yang sangat penting dalam teori ekonomi, baik makro maupun mikro. Konsep ini dapat menjelaskan hubungan dengan perilaku konsumen dalam penetapan harga yang didahului dengan perhitungan biaya produksinya. Yang terakhir ada kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, ada sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanahnya. Yang ketiga, ada penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungannya, sehingga tidak ada pembebanan tentang biaya produksi. Kemudian ada instrumen kebijakan fiskal. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Yang pertama, kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Yang kedua, ada kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut
akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan terdiri dari zakat, kharaj, usyur, jizyah, qimah, khuf, fai, kafarat, dan pendapat lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka pembangunan tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adiwarman Azhar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Yang kedua, ada kebijakan pajak. Yang ketiga, ada anggaran. Kemudian yang keempat, ada kebijakan fiskal khusus. Kemudian ada kebijakan anggaran pemerintahan. Secara umum, sumber pemasukan negara adalah perspektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj, jizyah, khums, kafarat, hibah, dan pendapat lain yang bersumber dari usaha halal. Beberapa sumber penerimaan zakat akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada siswa atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syariat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kemudian yang kedua ada kharaj. Kharaj adalah pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki. Kharaj pertama kali diperkenalkan oleh Rasulullah SAW setelah perang Khaybar. Kharaj atau pajak dipungut dari non-muslim ketika Khaybar dikuasai pada tahun ke-7 Hijrah. Ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi memiliki tanahnya kembali dengan syarat mengeluarkan setengah dari hasil produksinya. Kemudian yang ketiga ada jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang non-muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama Islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang non-muslim yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya karena kefakiran atau kemiskinannya. Kemudian yang keempat ada khums. Khums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian dari harta rampasan perang. Tentang peraturan alokasi harta rampasan perang ini diatur dalam surat Al-Anfal ayat 41. Dalam ayat ini dicantumkan tentang cara pembagian harta rampasan perang sebagai berikut ini, yaitu 1/5 untuk Allah dan Rasul-Nya, 1/5 untuk para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir. 1/5 yang dikenal ini dikenal dengan istilah khums. Kemudian yang kelima ada usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Kemudian yang keenam ada pinjaman. Pinjaman atau utang. Baik luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya hanyalah sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga. Dengan demikian pula, pinjaman dalam Islam haruslah bebas dari bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari penggunaan pajak atau bagi hasil. Yang kemudian, 7 ada penerimaan lain. Ada yang disebut dengan kafarat, yaitu denda. Misalnya, denda yang dikenakan kepada suami dan istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda, dan denda tersebut harus masuk dalam pendapatan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.